Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa amsayna bi ni'matihi ikhwanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi yub'atsun. Allahumma anfa'na bima yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah hadirkan kepada kita, nikmat sehat wa afiah, sehingga kita bisa hadir di salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh amal soleh kita, termasuk salat maghrib dan ta'lim kita ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita limpah curahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan uswah hasanah kita. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan untuk senantiasa dapat menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Nabi kita berpesan dalam hadis riwayat Imam Muslim, badiru bil a'mali fitan. Kita ini sekarang ada di zaman fitnah. Sangat luar biasa fitnah itu. Bahkan Nabi beberapa hari menjelang wafat itu datang ke kuburan Baqi. Nabi curhat di situ. Kata Nabi salah satunya adalah fitnah silih berganti datang. Dan yang berikutnya akan lebih berat dan terus seperti itu. Dan kita rasakan sekarang sangat berat. Maka ketika kita berada dalam kondisi ini, ada pesan Nabi. Perbanyak amal soleh, kata Nabi, di zaman fitnah ini. Jangan lagi banyak amal salah. Badiru bil a'mali fitana kal qita'i lailatal mudlim. Karena berislam di zaman ini tidak mudah. Mengatakan yang hak itu hak di zaman ini tidak gampang. Kal qita'i lailatal mudlim, seperti potongan-potongan malam yang amat sangat gelap gulita. Bahkan Nabi katakan, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Ada orang paginya masih subuh di masjid, masih beriman sama Allah. Sorenya bukan maksiat lagi, kata Nabi. Kafir sudah, pindah agama. Wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Ada sebaliknya. Sorenya masih maghrib bareng kita, isaknya masih jamaah, subuhnya sudah kufur sama Allah Subhanahu wa taala. Wa yusbih kafir. Apa yang dilakukan? Yabi'u dinahu, agamanya digadaikan. Untuk apa? Yu'rid a'radan minad dunya, hanya untuk sedikit kenikmatan dunia yang fana ini. Padahal sementara dunia ini mal'un, dunia ini dilaknat oleh Allah. Wa mal'unun ma fiha, yang ada di muka bumi ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa zikrullah, kecuali aktivitas yang dapat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sering doa tuh, sebelum salam atau selepas salam, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolong hamba-Mu ini agar selalu ingat kepada Engkau ya Allah, dan selalu bersyukur atas sekecil apapun nikmat yang Kau berikan, dan senantiasa melakukan amal-amalan yang baik, amal-amalan ihsan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita masuk ke hadis ke-12, Allah juga mengatakan lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saa'ah. Kiamat itu tidak akan tegak. Kiamat itu tidak akan terjadi. La taqumus saa'ah hatta tazharul fitan. Sampai fitnah itu sudah amat sangat nampak dan jelas. Kita ini sekarang di sini. Tazharul fitan, fitnah. Fitnah ini tafsirannya banyak. Bisa virus, bisa fitnah,
bisa ujian, tidak kunjung berakhir. Tazhar, sudah sangat tampak jelas terang benderang. Sampai kita kan sering doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a. Ya Allah, tampakkan yang benar itu benar dan jadikan kami ngikut yang benar itu. Karena banyak orang tahu itu kebenaran tapi nggak mau ngikut. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila, dan tunjukkan yang batil itu batil. Warzuqna ijtinaba, beri kami rizki untuk dapat menjauhinya. Ada orang tahu itu sudah batil tapi ikut dia. Fitnah nampak sangat luar biasa. Tazharul fitan, salah satu tanda hari kiamat. Wa yakthurul kadhib, Masya Allah, banyaknya pembohong-pembohong, pendusta-pendusta. Sudah nampak, Pak. Apa lagi? Wa taqarubul aswaq, toko-toko, pasar-pasar sudah ada di mana-mana. Keluar rumah ada. Ini salah satu tanda hari kiamat. Wa yataqarabuz zaman, waktu begitu cepat berlalu. Baru kemarin bilang, ya baru kemarin Jumat, udah Jumatan lagi. Ini kita sering mengatakan ini, tapi kita nggak sadar itu tanda kiamat yang sudah dekat. Baru kemarin ngantar anak ke sekolah, sekarang udah mau nikah. Masya Allah. Yataqarabuz zaman. Ini salah satu tanda kiamat. Dan yang lebih mengerikan yang sudah sangat tampak, wa yakthurul haraj, banyaknya al-haraj. Sahabat bingung, wa mal haraj ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apa sih haraj itu? Apa kata Nabi? Al-qatlu, al-qatlu, pembantaian kaum muslimin, pembantaian kaum muslimin. Sudah terjadi jemaah? Sudah tampak. Kita bukan lagi dengar itu terjadi di Palestina, bukan lagi di Suriah, bukan lagi di Yaman, bukan lagi di Kashmir, bukan lagi di Patani Thailand. Di negeri kita juga terjadi. Al-qatlu, al-qatlu. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini merupakan tanda hari kiamat. Maka tugas kita, badiru bil a'mali fitana. Sudahlah, nggak usah banyak amal salah lagi, banyakin amal soleh. Badiru bil a'mali fitana. Di dalam surat An-Nisa ayat 93, Allah Subhanahu wa taala mengancam, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh orang Islam dengan sengaja, bukan karena dia membunuh, atau bukan karena dia melakukan sesuatu kemaksiatan yang berhak dia dibunuh. Apa dosanya? Apa siksanya? Fajazauhu jahannam. Mereka akan masuk neraka jahanam. Berapa lama di sana? Khalidan fiha, kekal selama-lamanya. Satu detik aja kita nggak sanggup. Satu detiknya 48 hari jamaah di neraka. Satu harinya 1000 tahun. 24 jam nggak ada berhenti siksaan. Orang sekarang masuk penjara 2 tahun, paling di penjara 1 tahun. Lebaran potong, 17 Agustus dapat keringanan lagi. Bahkan bisa jalan-jalan, dan itu pun nggak disiksa. Istirahat, makan, kadang Masya Allah fasilitas yang ada di dalam luar biasa. Tapi Allah, di neraka Allah mengerikan jemaah. Khalidan fiha. Kemudian ketika mereka masih hidup di muka bumi ini, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka sama mereka. Wa la'anahu, Allah laknat selama hidupnya. Kita dilaknat tetangga kita dilaknat teman-teman kita, nggak nyaman hidup kita. Mungkin kita akan pindah dari tempat kerja atau perumahan tempat kita tinggal. Tapi bagaimana yang melaknat kita, zat yang menciptakan langit dan bumi.
wa'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah siapkan siksa yang amat sangat mengerikan. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebetulnya penting sekali bagi kita itu paham betul hakikat neraka itu seperti apa, dan harus paham. Dan kita juga harus paham betul hakikat surga itu seperti apa, biar kita ada kerinduan mendalam untuk menuju ke sana. Kadang banyak orang mengatakan, lah nggak apa-apa masuk neraka, toh ujung-ujungnya masuk surga. Masya Allah. Bahkan ada yang mau bikin konser di neraka, Pak. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, fisik ini nggak dipakai lagi di akhirat. Fisik kita ini nggak kita pakai di akhirat. Semoga Allah takdirkan kita masuk surga, maka fisik kita akan seperti Adam. Nabi ketika Mi'raj melihat Nabi Adam di langit pertama, apa kata Nabi? Khalaqallahu Adam wa tulhu sittuna zira'an. Allah ciptakan Nabi Adam itu tingginya 60 hasta. Dan setiap umatku yang masuk surga ala surati Adam. Setiap umatku yang masuk surga itu bentuk fisiknya seperti Nabi Adam. Ketampanannya setampan Yusuf. Kayak yang kurang-kurang ganteng sabar aja Pak, 60 tahun mati gitu. Ntar ganteng kalau masuk. Dan hatinya selembut Ayub. Jadi syukuri aja yang ada, biar masuk surga. Tapi kalau masuk neraka, naudzubillah. Nabi pernah menunjuk satu bukit yang ada di Madinah. Gunungnya namanya Jabal Himar. Kata Nabi apa? Orang yang di neraka punggungnya sebesar gunung itu. Jadi beda-beda tergantung kadar dosanya. Di dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW mengatakan, dirsul kafir au nabul kafir mislu jabalil Uhud. Satu gigi penghuni neraka itu besarnya seperti gunung Uhud. Gunung Uhud berapa kilo, Pak? 7 kilo. Nah sekarang hitung giginya ada berapa yang bagian atas, kali 7 kilo. Kebayang nggak sebesar apa wajahnya? Kemudian Nabi, hadisnya belum selesai. Kemudian hadisnya mengatakan apa? Wajilduhu masiratu thalathati ayyam. Tebal kulitnya bengkak karena disiksa. Itu perjalanan 3 hari. Bapak jalan nih 3 hari sekarang, jangan istirahat. Insya Allah sampai Jogja, Pak. Berapa kilo itu? 400, 500. Segitu tebal kulitnya, Pak. Kita tebal kulit segini aja karena kena knalpot. Tadi sore ada kawan ke rumah, Pak Ustadz, bengkak nih apa obatnya? Nah, minyak zaitun kasih tuh. Bengkak kena knalpot, Pak. Itu sudah luar biasa. Bagaimana bengkaknya? Perjalanan 3 hari. Ya Alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jamaah, terkepanjangan saya bahas tentang neraka. Sebetulnya saya senang sekali kalau bahas tentang surga, tentang neraka. Dan kita harus paham. Dan sering saya sampaikan, banyak jamaah itu nggak paham perjalanan kematian, perjalanan akhirat. Banyak nggak paham. Banyak yang mengatakan apa? Mati itu sudah, semoga di peristirahatan terakhir. Semoga tenang di peristirahatan terakhir. Masya Allah. Ini tandanya nggak paham agama. Sering nggak dengar itu, Pak? Peristirahatan terakhir bagaimana? Nabi bilang apa? Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Faman naja minhu wa ma ba'dahu aysara min. Kuburan ini, kata Nabi, ini tempat singgah pertama dari sekian tempat singgah akhirat yang wajib disinggahi setiap manusia, termasuk kita. Faman naja minhu, yang bisa jawab 3 pertanyaan malaikat. Wa ma ba'dahu aysara minhu. Perjalanan berikutnya gampang, mudah, ringan. Wa man lam yanju, yang enggak bisa jawab. Wa ma ba'dahu asyaddu minhu. Perjalanan berikutnya mengerikan, panjang.
di barzah, kiamat, di mahsyar, kemudian sirat, ada syafaat dulu, syafaatul uzma, kemudian ada hisab, ada pembagian catatan amal, ada mizan, ada haud, ada sirat, ada kontoroh, baru surga dan neraka. Ini setiap pos kalau kita bahas bisa 2 jam jemaah. Dan banyak di antara kita, atau mungkin saudara-saudara kita belum paham ini. Belum paham. Maka kita harus paham tentang ini. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah, sebetulnya yang saya bahas tadi itu ada kaitannya dengan materi. Materi ini soalnya pendek sekali, tapi pembahasannya panjang. Hadisnya sekali dengar bisa hafal ini. Hadis ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini kita harus kenal betul sama Abu Hurairah ini. Abu Hurairah namanya Abdullah bin Sakhar, orang Yaman. Ini luar biasa orang ini. Masuk Islam umur 60 tahun, Pak. Keren, udah aki-aki masuk Islam. Tapi jangan salah, maka jangan pernah kita katakan, saya kan udah tua, nggak mungkin saya hafal hadis. Ini saya bukti ini. Abu Hurairah masuk Islam umur 60 tahun. Ketemu Nabi, membersamai Nabi selama 3 tahun. Dan dari 115.000 sahabat kurang lebih, Abdurrahman bin Auf penghafal hadis terbanyak didengar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak? 5.374 hadis, Pak. Jadi jangan katakan saya udah tua nggak mungkin hafal. Jangan, Pak. Yakin Abu Hurairah. In tasduqillaha yasduqka. Kalau Bapak yakin hafal, yakin, Pak. Hafal. Di Arab itu ada halakoh di tiang-tiang itu di Madinah. Ada halakoh tahfidzul Quran. Tiba-tiba ada aki-aki datang, Pak, 60 tahun lebih. 10 tahun lebih sedikit, atau 60 tahun kurang lebih. Duduk. Setelah selesai dia dengerin orang simaan, dia bilang sama syekhnya, "Ya Syekh, uridul Quran." Wahai Syekh, saya pingin hafalin Quran. Anak muda sekitarnya pada ketawa, Pak, ngetawain. Tapi syekhnya bilang, "In tasduqillah yasduka." Hadis ini. Kalau kau jujur dengan keyakinanmu sama Allah, Allah akan berikan itu. Maka dihafalin Quran, Pak. 4 tahun. Datang ke Syekh, simaan, tasmi, hafal 30 juz. 12 hari setelah setoran 30 juz, Allah wafatkan dengan membawa 30 juz Al-Quran di dalam dadanya. Masya Allah. Luar biasa jemaah. Tasdukillah yasduka. Saya baru hari ini pulang dari ikut Quran Camp di daerah Cikarang City. Pesertanya ada 279. Baru tadi sampai zuhur. 2 pekan di sana. Dari 279 itu yang lulus 1 juz 187, Pak. Selama 12 hari. Yang lulus 2 juz, anak-anak ini itu ada 6 orang. Masya Allah. Bisa, Pak, insya Allah. Intasdukillah ayasduka, itu dalil. Nah, kembali ke Abu Hurairah. Abu Hurairah ini Masya Allah luar biasa. Rawi hadis terbanyak, sahabat terbaik Nabi. Tapi lihat, Pak, mau meninggal itu nangis, Pak. Nangis. Anaknya menghibur, "Ya abati lima tubki." Wahai ayah, kenapa nangis? Sahibnya Rasulullah, kau teman terbaik Nabi, rawi hadis terbanyak, tinggal di Masjid Nabawi. Apa kata jawabannya, Pak? Jadikan ini pelajaran buat kita semua. Ya bunayya, tulus safar. Anakku, selepas kematian yang akan Abah tempuh adalah perjalanan yang amat sangat panjang dan melelahkan. Saya pernah sampaikan ini di sini. Begitu juga Imam Ahmad ketika diminta nasihat oleh Al-Mutawalli, khalifah yang baik yang mengeluarkan dia dari penjara. Ketika diminta nasihat apa? Al-ajalu qarib wa tariqut tawil. Ajal sudah dekat,
Setelah kematian itu perjalanan panjang. Wazadu qalil, bekal sedikit. Imam Ahmad bilang bekal kematiannya sedikit. Abu Hurairah bilang apa? Tulus safar wa qillatuz zad, bekal sedikit artinya sama. Jadi jangan sampai kita yang bukan sekelas mereka, mungkin seujung kukunya nggak ada, merasa bekal banyak. Maka tadi perbanyak amal di zaman fitnah ini. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, namanya Abdullah bin Sahar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya bisa langsung hafal nih Bapak. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda kesempurnaan Islam, iman seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak perlu, tidak manfaat. Tinggalin, Pak. Sekarang banyak sesuatu yang nggak manfaat. Nabi Muhammad SAW katakan, ni'matani maghbunun katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak kita lalaikan, Pak. Apa kata Nabi? Dua nikmat itu. As-sihhah, sehatan, Pak. Kadang kita lagi sehat nih, banyak kita sia-siakan waktu kita. Udah sakit baru, udah sakit gigi baru tahu nikmatnya rasanya punya gigi sehat. Sudah sakit baru nyesel. Wal faragh, yang kedua Pak, waktu luang. Waktu sehat walafiat nggak mau belajar ngaji, nggak mau datang ke majelis ilmu. Banyak orang begitu. Sudah sakit-sakitan, mengucapkan 2 kalimat syahadat nggak bisa. Wuduk nggak ngerti, sholat khusyuk nggak tahu, tapi pengen masuk surga, nggak nyambung. Ini jamaah yang dirahmati. Maka ciri orang-orang yang keislamannya sempurna itu tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang nggak manfaat. Bahkan nanti ketika kita dihisab pertama, Allah tanya 4, salah satunya apa? An umrihi, umurmu habisin untuk ngapain umur. Kalau orang sekarang wafat nih, apalagi ibu-ibu yang banyak nonton drama Korea, Pak, nah umurmu dipakai untuk apa? Berjam-jam nonton Korea katanya. Masya Allah. Anak-anak muda kalau ditanya sekarang main game jawabannya. Saya kalau pengajian jam 3 malam itu kadang sudah berangkat, setengah 3 udah berangkat, dekat Tol Timur itu depan Rafflesia, nggak tahu masih ada apa enggak. Itu ada tempat game online. Jam segitu penuh, Pak. Penuh. Dan semua isinya anak muda, semua isinya anak muda. Saya ada pengajian di Kompas, Masjid Jami apa gitu, lupa saya. Besar banget masjidnya. Mungkin 10 kali ini kali. Besar banget masjidnya. Di situ ada SMA negeri apa SMP negeri. Yang sering undang saya namanya Pak Abbas yang Pak Ustadz jangan lupa jadwal besok subuh. Materi apa Pak? Udah nggak usah lain-lain, tentang kematian aja. Loh kenapa Pak? Lah kita udah mau mati semua yang hadir di majelis. Bener Pak, saya setiap pas itu nggak pernah nemu anak muda, mungkin 40 tahun nggak ada. Saya doang yang 40 tahun nih saya bilang. Semua udah tua banget. Dan itu pun satu baris, persis satu baris itu pun nggak penuh. Padahal masjid segitu besar. Tapi dari Bulak Kapal sampai Kompas sampai Medland, pinggir jalan ada ratusan bahkan mungkin ribuan anak-anak muda nongkrong, Pak. Coba ada yang sering lewat daerah situ jam 3, tapi pas kumandang azan mereka hilang semua, Pak. Hilang. Entah kepanasan atau kemana nggak tahu saya. Hilang. Tapi di masjid nggak ketemu. Ya Allah ya Allah. Gimana? Maka musuh-musuh Islam itu nggak takut sama kita, anak mudanya kayak begitu. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pepatah Arab mengatakan apa? Al-waqtu asmanu minaz zahab.
Waktu itu lebih berharga daripada emas. Ada lagi yang mengatakan al-waqtu kas-sayfi in lam taqta'hu qata'a. Waktu itu ibarat pedang. Kalau nggak manfaatin, lewat, nggak bisa balik lagi. Lewat udah nggak bisa lagi. Besok waktu lain lagi. Maka ada istilah mengatakan la tuakhir amalaka ilal ghad ma taqdiru an ta'malhu al-yawm. Jangan pernah tunda pekerjaan buat besok. Kerjain besok aja. Kalau kita mampu lakukan sekarang, lakukan. Kenapa harus tunda besok? Padahal besok belum tentu hidup. Bisa lakukan, apalagi itu amal soleh, lakukan. Maka Allah bersumpah juga demi waktu, karena waktu ini nggak boleh disia-siakan. Wal asr, kata Allah, demi waktu. Dan banyak Allah bersumpah demi waktu. Wadduha, demi waktu duha. Wal lail, demi waktu malam. Dan banyak kalau kita mau bahas tafsiran tentang sumpah Allah demi waktu. Yang sering kita hafal, yang paling kita hafal dan sering kita baca dulu waktu kita sekolah atau di pengajian-pengajian, kalau mau selesai pengajian, kenapa kita baca ayat ini kadang? Bisa disuruh merenung dan berpikir. Wal asri, demi waktu, jangan sia-siain. Innal insana lafi khusr. Manusia itu semua rugi. Rugi kalau dimaksud oleh syariat agama dan kehidupan akhirat itu artinya masuk neraka, Pak. Rugi semua. Karena lawan kata dari perugi untung. Maka lihat surah Al-Buruj. Ini surah Al-Buruj juga tentang pembunuhan. Yang dibunuh bukan 6, Pak. 20.000. 20.000 jemaah. Ada di surat Al-Buruj, baca aja. Raja bukan dibunuh, ditembak lagi, diikat, ditanya mau pindah agama enggak? Enggak, masukin ke parit. Ikat satu lagi sebanyak 20.000. Allah ceritakan jelas di awal surat Al-Buruj itu. Maka kemudian Allah katakan, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu. Orang-orang yang membunuh, memfitnah orang-orang beriman, baik laki-laki dan perempuan. Tsumma lam yatubu, Masya Allah, garis ini. Artinya apa? Kalau orang-orang yang membunuh itu tobat, Allah maafin, Pak. Tapi Allah katakan tsumma lam yatubu, sampai wafat dia nggak tobat. Falahum adzabu jahannam. Dia akan masuk neraka jahannam. Di dalam Al-Quran itu kadang disebutkan neraka saja, Pak. Kadang disebutkan jahannamnya. Kalau disebutin Pak, jahannam ini lebih serem dari sebutin nar gitu aja. Kalau disebutkan neraka saja, itu aja udah serem. Tapi kalau disebutin nama jahannam, ini sangat lebih serem. Bahkan di dalam neraka jahannam itu ada jurang namanya Jubbul Khazal. Neraka jahannam aja berdoa tiap hari kepada Allah berlindung dari panasnya 70 kali dalam sehari, berlindung dari jurangnya ini. Bagaimana dengan orang yang dimasukkan ke neraka ini? Ista'idzu billahi min jubbil khazal, kata Nabi. Minta perlindungan kalian kepada Allah dari lembah jurang namanya Jubbul Khazal yang ada di neraka jahanam. Sementara neraka saja, neraka jahanam saja minta perlindungan 70 kali. Maka kita minimal minta perlindungan dari api neraka itu 7 kali, Pak. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Minimal 7 kali. Ya Allah, jauhkan saya dari siksa neraka, ya Allah. Jauhkan, ya Allah. 7 kali. Kenapa harus 7 kali? Karena Nabi yang suruh. Boleh lebih bagus. Kata Nabi apa? Man istajara minan nari sab'a marrat fi kulli yawmin faqalatin nar ya Rabb inna abdaka fulanan qad istajara fajirhu. Barang siapa yang minta perlindungan dari api neraka sehari semalam 7 kali minimal, maka neraka akan bilang sama Allah, ya Allah, si fulan ini, disebutin nama kita yang sering minta perlindungan itu,
minta dijauhkan dariku 7 kali loh sehari. Jauhin ya Allah, jauhin, jangan masukkan. Maka Allah akan kabulin, Pak. Maka minta, Pak. Kemudian lanjutan hadisnya, wa man sa'alanil jannah, siapa yang minta surga 7 marrat, 7 kali. Faqalatil jannah, ya Rabb, surga ngebilang nanti sama Allah, ya Allah, inna abdaka fulanan, hambamu si fulan minta dimasukkan ke dalam surga, masukin ya Allah. Nah, minta, Pak. Yang baru dengar hadis ini, ya mulai sekarang minta aja 7 kali minimal. Minta dijauhkan, minta surga. Kan kita sudah hafal tuh doanya kalau mau digabung. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Gampang. Ya Allah, aku minta ridho dan surgamu ya Allah, dan minta dijauhkan dari siksa neraka. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina fatanul mu'minin, orang-orang yang memfitnah orang-orang beriman itu, kalau dia tobat Allah akan maafkan, kalau enggak falahum azabul harik. Kemudian Allah lihat apa Allah katakan di ayat selanjutnya untuk orang-orang yang dibakar, untuk orang-orang yang dibunuh. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Orang-orang yang dibunuh, orang-orang yang dibantai, baik siapa ashabul ukhdud, karena sejarah akan berulang, model-modelnya beda-beda dikit, Pak. Dulu ashabul ukhdud dibakar, sekarang mungkin beda. Selagi dia beriman kepada Allah, tidak punya dosa syirik. Apa kata Allah? Allah akan masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan Allah tutup ayat ini dengan ucapan Dzalikal fawzul azim. Itulah kesuksesan, kemenangan yang besar. Kalah di dunia, Pak. Ashabul Ukhdud 20.000 mati. Dibantai, dibunuh. Tapi di akhirat sukses, dia nikmat. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, kandungan hadis ini iqamatul mujtama' al-fadil, membangun masyarakat yang mulia. Seandainya semua elemen masyarakat yang dimulai dari keluarga ini memanfaatkan waktu dengan baik, Pak, ini luar biasa. Apalagi tingkat RT, pengajian remaja, Masya Allah, pengajian ibu-ibunya jalan, dari keluarga dulu dibentuk. Nah, ini luar biasa. Kalau kita nggak bisa ngajar, kita yang bikin gagasan ngajar, Pak. Dimanapun kita tinggal, coba hadirkan manfaat orang lain dengan kehadiran kita. Jangan sampai kita pergi, orang lain, tetangga, sanak famili, keluarga, orang sekitar bersyukur, alhamdulillah dia pindah. Ini tanda orang tidak senang sama kita. Karena tetangga itu penting. Apalagi Nabi pernah ditanya kan, ya Rasulullah, man anfa'un nas, siapa orang yang paling manfaat, siapa orang yang paling baik itu? Orang yang paling baik itu adalah anfa'uhum linnas, yang dapat mendatangkan manfaat bagi orang lain. Manfaat yang paling luar biasa adalah memberikan pemahaman agama yang baik, Pak. Itu yang paling manfaat. Maka coba kalau ada remaja bikin pengajian. Saya suka naik sepeda, saya bikin pengajian kelompok sepeda, Pak. Bikin. Kita kasih nama, gosar, goes nyasar, apalah. Kita modalin beli baju, kita modalin beli sepeda. Saya modalin, Pak, 10 sepeda, cicil semampunya. Walaupun sampai saat ini ada 2 orang kabur nggak nyicil, udah pindah. Masya Allah. Ya perjuangan begitu macam-macam. Ajak orang-orang ngaji kalau bisa. Kalau nggak bisa, cari orang yang bisa ngajar ngaji, ajak. Banyak loh, Pak, tetangga kita kadang belum bisa baca Al-Fatihah, Pak. Kita nggak tahu. Banyak. Saya beberapa orang ngaji itu kadang minta, Pak Ustadz, ngajinya jangan dalam masjid. Kenapa? Biar bisa ambil ngerokok. Biarin dulu, Pak, yang penting mau ngaji, Pak.
Mau ngaji yang penting. La ayyahdiyaka rajulan wahidan khairum minad dunya wa ma fiha. Kok bisa ngasih hidayah satu orang? Nganterkan dia sampai paham sholat, paham agama, bisa baca Fatihah. Masya Allah. Itu jauh lebih mulia dari dunia dan seluruh isinya. Maka jangan sampai kita ini nggak memberi manfaat bagi orang lain. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong agama Allah ini? Lakukan. Walau bisik tamar, walaupun hanya sedekah separuh kurma. Saya nggak bisa sedekah separuh kurma, saya nggak punya tenaga, gagasan, macam-macam bisa kita lakukan. Yahris al-Islam ala salamatil mujtama wa an ya'is an-nas fi wi'ami wal wafa. Ini kalau kita baca panjang ini keterangannya. Jadi intinya jemaah yang dirahmati oleh Allah, iqamatul mujtama al-fadil. Hadis ini mengajak kita agar masyarakat kita ini masyarakat yang mulia, yang faham agama, ngerti syariat. Minimal yang wajib-wajib, Pak. Kalau saya sih nggak muluk-muluk saya ngajar. Saya pingin anak orang-orang yang saya ajar itu bisa sholat bener. Kadang saya jadi guru SD itu 15 tahun, Pak. Guru agama sama guru Quran. Materi serem-serem banget anak SD. Sudah bagi zakat. Zakatnya juga zakat pertanian, zakat profesi, zakat mal. Masya Allah. Ya bagus. Cuman babak pelur bocah. Iftitah aja belum ngerti. Salah sih enggak, Pak. Saya juga nggak berani nyalah-nyalahin. Anak TK sudah diajar manasik haji, Pak. Nggak apa-apa. Cuman sholat. Banyak anak kita, Pak, belum ngerti sholat. Saya pernah ngisi pengajian di salah satu SMA Islam. Saya ngisi materi tentang azab kubur. Kemudian saya tanya, ada yang mau nanya? Waktunya udah habis. Ada yang mau nanya? Nggak ada. Bapak aja yang nanya katanya. Wah, saya senang deh gituin. Bocah sekarang kan begitu, Pak. Biasa aja kita. Baik, Bapak nanya gampang sekali. Saya tanya pas memang gampang banget. Bapak-bapak sini saya yakin bisa jawab semua. Apa arti sami Allahu liman hamidah? Diam semua, Pak. Nah, panitia ada yang bisa jawab? Panitianya diam juga. Bapak ibu guru yang hadir bisa jawab? Diam semua, Pak. Allahu Akbar. Kayak ditabokin muka saya, Pak. Gimana? Sami Allahu liman hamidah nggak ngerti tiap hari sholat. Saya belum nanya doa iftitah, belum nanya doa ruku, belum nanya doa sujud, belum nanya doa duduk dari antara dua sujud, belum nanya doa tasyahud akhir, baru nanya bacaan gerakan sholat. Banyak yang nggak ngerti artinya. Gimana sholatnya mau diterima sama Allah? Nah, ini banyak terjadi jamaah. Maka saya kadang suka-suka masukin materi-materi suka-suka saya. Materinya yang lain saya ajarin aja sepintas. Nanti anak-anak saya ajarin. Hari ini kita ngapalin, biasanya kelas 5, doa iftitah dulu. Doa iftitah. Kamu baca doa iftitah apa? Saya yang ini, Pak. Saya Allahumma ba'id baini. Saya yang ini. Saya Allahu kabir atau oke, kamu hafalin artinya, ini hafalin artinya apa? Malamnya dikomplain sama orang tua, Pak. Pak, kenapa anak saya disuruh ngapalin begituan? Di buku nggak ada. Wah, saya nggak nyuruh, Bu. Cuman saya cerita tadi, saya bilang, kalau ada orang sholat nggak ngerti bacaan sholat, insya Allah sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu. Waduh, kata ibu itu. Saya 50 tahun, Pak, sampai sekarang belum ngerti satupun bacaan sholat. Masya Allah. Saya anggap ibu ini perwakilan dari 582 siswa yang saya ajar. Jangan-jangan banyak juga. Sementara kalau kita dulu di pesantren, kita diajari kitab namanya Ta'alim Muta'allim. Kitab. Di situ ada hadis di awal-awal kitab apa? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Belajar agama hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan. Apakah semua? Enggak. Di situ ada penjelasannya, enggak semua. Di antara kita belum ada punya harta sampai nisab, sehingga belum wajib bayar zakat mal. Nggak ngerti cara bayar zakat mal, insya Allah nggak dosa, Pak. Di antara kita belum mampu haji, belum ngerti manasik haji, insya Allah nggak dosa. Tapi kalau ada di antara kita belum ngerti bacaan sholat,
Tiap hari kita sholat 5 kali bahkan lebih. Ini musibah. Musibah. Kemudian yang kedua jamaah, kandungan hadis al-istighal bima la ya'ni tudayyi wa unwanu dha'ful iman. Menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, ini kesia-siaan dan menandakan lemahnya iman seseorang. Kalau kita banyak melihat orang melakukan sesuatu yang gak ada manfaatnya, dari agama dia gak ada, untuk cari maisha penghidupan juga enggak, lakukan sia-sia, ini ciri menandakan lemahnya iman. Ada orang betah nonton India 3 jam Pak, ada. Bahkan saya waktu di SMA dulu, teman saya cerita begini, aneh nonton Kuci-Kuci Hutahi apa namanya dulu, itu 3 kali nangis katanya. 3 kali nonton 3 kali nangis Pak, berarti dia habisin waktu 9 jam. Sementara kita nonton sekali aja udah pegel banget itu 3 jam. Yang luar biasanya ini yang ngomong laki-laki Pak, nangisnya sampai 3 kali juga. Ya Allah, sekarang kita berapa kali kita doa sama Allah nangis? Berapa kali kita tahajud nangis? Berapa kali kita baca Al-Fatihah bisa nangis? Padahal disuruh kalau nggak bisa nangis, buatlah seolah-olah nangis. Kadang kita ngelihat teman kita sebelah kita doa nangis, lebay banget baru doa nangis. Kita ngelihat ada imam baca nangis, ya apa sih yang dibaca pakai nangis? Padahal 7 orang yang akan dapat perlindungan dari Allah pada hari kiamat, yang nggak ada perlindungan pada saat itu kecuali perlindungan Allah. Rajulun idda'atullah khalian fafadat ainah. Orang yang minta sama Allah sampai berlinang air matanya. Air mata macam begini tidak akan disentuh neraka. Kalau air mata nonton Korea nangis, ya anta maman ahbabta. Kok sama orang dengan yang percaya? Nabi ketika ngisi ceramah begini, ada bapak-bapak nanya, kayak udah sepuh juga bapak-bapak. Ya Rasulullah, mata sa'ah katanya. Ya Rasulullah, kapan kiamat? Sekarang tuh orang kalau pengajian kiamat yang serem-serem itu seneng Pak, tapi seneng doang, nggak diambil pelajaran. Nah, ini sahabat ini nanya juga. Dulu sahabat udah ada model begitu. Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat Rasulullah? Nabi balik nanya. Nabi nggak bilang 2012, nggak bilang Nabi Pak. 1999, Nabi nggak bilang. Ada orang tahu. Ada orang tahu, yang tahu udah mati sekarang. Nabi bilang apa? Maza a'adatta lisa'ah. Apa yang kamu siapin buat nyambut kiamat? Apa yang kita siapin, bekal apa jamaah? Ini pertanyaan Nabi ini buat kita semua, bukan buat orang itu saja. Apa yang kita siapin buat bekal kematian kita? Nabi nanya, "Madza a'adatta lisa'ah?" Kemudian orang ini bilang, "Ya Rasulullah, amal saya sedikit. Salat saya sering enggak khusyuk. Sedekah saya enggak banyak. Cuman saya punya cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka apa kata Nabi? "Anta ma'aman ahbabta." Kamu nanti di akhirat bersama orang yang kamu cinta. Sekarang siapa yang kita cintai di muka bumi ini, Pak? Harta, keluarga, artis-artis, pejabat-pejabat, atau kita cinta Allah sama Rasul? Kalau kita cinta Allah sama Rasulnya, panggilan orang yang kita cinta itu pasti sering kita rindu, dan pasti kita jawab selalu panggilannya dengan datang ke tempat di mana panggilan itu dikumandangkan. Kemudian yang ketiga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-i'rad amma la ya'ni tariqus salamah wan najah. Menghindari sesuatu yang enggak manfaat itu ciri atau jalan menuju keselamatan dan kesuksesan. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebisa mungkin waktu kita itu harus manfaat. Banyak yang bisa kita lakukan. Di kendaraan yang biasa tadinya dengar dangdut, ganti Pak, dengar murotal atau ceramah. Sekarang banyak radio-radio. Setel, beli plastis yang rekaman ceramah atau murotal lah minimal. Karena yang kita dengar ini
Itu yang selalu akan terngiang-ngiang, Pak. Saya punya buku tebal segini. Kalau di terjemahan ke bahasa Indonesia judulnya Malam Pertama Setelah Itu Air Mata. Kisah-kisah nyata yang terjadi di Arab. Ada orang yang suka dengar musik, Pak. Ini salah satu polisi ini akhirnya taubat. Polisi lalu lintas, kecelakaan, jebret. Dia tolong itu, bawa ke rumah sakit. Orang ini komat kamit, didengerin apa? Nyanyi, Pak. Polisinya ini ngerti agama, ditalkin sama polisinya. La ilaha illallah. Tambah kenceng nyanyinya, Pak. La ilaha illallah, tambah kenceng nyanyinya. Di lain kesempatan, di tempat yang berbeda ada kecelakaan juga. Anak muda mobilnya macet. Lagi buka bagasi belakang, lagi mau ganti ban, disikat dari belakang. Sakaratul maut, Pak. Ternyata di mobilnya ini banyak sembako yang mau dibawa ke salah satu panti asuhan. Mau ditalkin anak muda ini, mulutnya komat kamit, Pak. Apa yang ngaji, Pak? Ngaji. Masya Allah. Maka kita akan selalu dengan sesuatu yang biasa kita dengar. Saya beberapa waktu yang lalu, saya didatangin teman dari Perbakin Persatuan Menembak ke rumah jam 11 malam. Sering nongkrong di rumah. Janjian padahal jam 10 waktu itu. Udah malam baru datang, dia bilang, ya Ustaz mohon maaf, tadi nalkin paman dulu meninggal katanya. Pamannya Pak meninggal. Oh lama banget Ustaz meninggal, gak mati-mati katanya. Sakaratul maut udah lama. Sedih saya Ustaz, kenapa? Sakaratul mautnya pas saya talkin la ilaha illallah di telinga kanannya, dia bilang apa? Win, win, la ilaha illallah, win, win. Jadi tukang main gaplek, Pak, tapi pakai duit. Win itu kan artinya menang, Pak. Sampai wafat, Pak. Itu yang disebutkan ya Allah ya Rabb. Padahal orang itu dinilai dari akhirnya husnul khotimah apa su'ul khotimah. Itu pun meninggalnya setelah dibacain ayat-ayat ruqyah, walaupun mulutnya tetap bilang win-win sampai wafat. Karena sakaratul maut itu sakitnya luar biasa. Nah ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai waktu-waktu kita ini sia-sia. Saya sebulan yang lalu camping daerah Jonggol di sana, bareng-bareng dengan teman kantor. Ada teman satu nggak mau bareng naik mobil, Ustadz juga beliau, dia naik motor. Setelah di lokasi kita di villa, habis sholat maghrib kita dodong. Nah ente tausiah sekarang. Iya tausiahnya sambil santai-santai. Dia bilang apa Pak? Saya kenapa naik motor ini bukan untuk apa-apa ya. Saya pengen bagi-bagi pengalaman aja. Kenapa saya sering kemana-mana naik motor? Ke Sukabumi saya ajak camping 2 bulan yang lalu, naik motor juga dia. Sendirian tapi Pak. Kita naik mobil. Dia naik motor 4 jam. Karena dengan waktu 4 jam saya bisa saya bisa baca Quran sekian juz katanya. Masya Allah. Kita nggak kebayang Pak. Kita kadang sudah berapa lagu kita dengerin 4 jam itu. Saya bisa murojaah sekian. Kalau capek murojaah saya zikir. Saya baca maksurat zikir pagi sore. Tadi aja dari Bekasi ke Jonggol sudah dapat sekian juz. Masya Allah. Kita sejuz saja nggak dapat. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalih. Yang baca 1 huruf dapat 10 kebaikan. Bayangin berapa huruf dia baca, Pak. Bapak baca bismillahirrahmanirrahim, pahalanya 190 udah pasti. Bapak hatamkan Quran, pahalanya 27 juta, Pak. Kok bisa ngitung yuk? Mikir begitu, Pak. Ini Imam Syafi'i, Pak. Dalam tanda kutip nggak ada kerjaan. Kenapa? Huruf alif dihitung dalam Al-Quran berapa jumlahnya? Huruf ba dihitung berapa jumlahnya? Pengen tahu pahalanya, Pak. Kita kadang huruf bismillah aja kita nggak tahu berapa jumlahnya. Imam Syafi'i dihitung, Pak. Maka kenapa Imam Syafi'i itu bisa hatam Ramadan itu 60 kali? Karena dia tahu kalau hatam sekali pahalanya 27 juta. Kalau hatam 2 kali, siang hatam sekali, malam hatam sekali, tinggal kali 60 kali, Pak. Karena dia mengejar pahala yang amat sangat luar biasa. Apalagi Ramadan dilipat gandakan. Ya saya kan cuma hafal kulhu atau hafal baca yang hafal berulang-ulang nggak ada masalah.
Saya hafal juz 30 baru separuh. Dari Al-Ghasyiyah sampai An-Nas. Coba itu diulang-ulang sampai kantor, Pak. Berapa udah pahalanya? Saya jamaah saya kadang yang suruh ngaji sama saya itu saya suruh hafalin An-Naba 10 ayat. Besok saya tanya lagi ke kantor, tadi baca apa? An-Naba Ustaz. Bolak-balik An-Naba sampai matang. Wah, berapa pahalanya, Pak? Ada orang kadang masang dia nyanyi. Kita nggak tahu di jalan kecelakaan apa enggak, Pak. Kecelakaan, nauzubillah min dzalik. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Sebetulnya ada 7 ini, kita baru baca 3. Ada 7 manfaat dari hadis ini. Insyaallah kalau bulan depan ada waktu kita lanjutkan sedikit. Singkat saja. Kita masuk ke hadis 13. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang benar dari Allah, ada yang salah dari saya pribadi. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.